Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun lebih pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di hakikatnya kita semalaman diwafatkan oleh Allah, kemudian dibangunkan kembali, dihidupkan kembali, maka hamdalah pengantar hidup selanjutnya setelah dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, panjang usia, penuh berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bahasan yang kita bahas, yang kita kaji pada pagi hari ini sekaitan dengan kajian surah Al-A'raf ayat 26. Ini kita akan memahami, insya Allah, memahami makna takwa sebagai pakaian terbaik dalam kacamata Al-Quran. Nah, ini judulnya. Menurut saya, menurut kawan-kawan, menurut para jamaah, ini masalah pakaian takwa gitu. Jadi memahami makna takwa sebagai pakaian terbaik dalam kacamata Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bersama-sama untuk mendapatkan keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam. Jadi yang dipanggil siapa?
turunan Adam. Turunan Adam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi pakaian itu untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Jadi kalau pakai pakaian kelihatan lebih cakap, lebih hebat, ya. Karena pakaian disebutkan dalam ayat yang kita baca memang merupakan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, nah di antara pakaian-pakaian tadi nih ada pakaian takwa ini. Itulah yang lebih baik. Nah, demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, ini. Jadi pakaian takwa, pakaian yang terbaik, pakaian yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi pakaian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Kita ingin melihat, ingin menyelam melalui para pemikir tentang ayat, para mufasir gitu ya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maghribi dalam tafsirnya, ini sudah terkenal ini, disebutnya tafsir apa? Tafsir Al-Maghribi. Dan di Masjid Al-Falaq dulu 13 tahun itu untuk membaca tafsir tersebut, 13 tahun tamat, alhamdulillah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berfirman, hei anak cucu Adam, tuh anak cucu Adam, atau hei anak Bani Adam gitu ya, disebut cucu Adam, Bani Adam, turunan Adam gitu ya. Itu namanya manusia ini. Manusia itu adalah anak cucu Adam. Dan konon kabarnya sekarang jumlah manusia di dunia berapa sekarang? Berapa? 7 miliar. 7 miliar subhanallah. Yang asalnya 2 orang, bahkan 1 asalnya. Nabi Adam sendiri, karena kalau sendirian itu mungkin tidak ada teman, Allah kirimkan temannya, Siti Hawa. Dengan Siti Hawa berteman dengan syariat Islam gitu ya, maka keluarlah turunan anak cucu yang reai. Yang reai. Yang tahun ini anak cucunya berjumlah 7 miliar bertebaran di dunia ini. Dan yang 7 miliar dan yang sebelumnya itu terpanggil dengan ayat ini. Terutama yang hadir sekarang, yang hidup di zaman sekarang, hei anak cucu Adam, dengan kekuasaan kami, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu dari langit kami untuk mengatur urusan kalian. Nah, ini. Allah mengatur, mengurus hambanya, makhluknya, bukan hanya manusia saja, semua makhluk ciptaannya diurus olehnya. Tuh. Pakaian yang menutupi, nah ini, pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan. Nah ini, jadi orang datang ke Madinah itu berpakaian gitu. Pakaian yang beraneka ragam, bahkan ada pakaian yang harganya mahal, yang makainya tertentu, bahannya dari kambing, dari domba, namanya apa tuh? Wol. Dan kalau pakai wol itu rasa-rasanya ada kekhususan karena harganya mahal dan orang yang pakai tidak sembarang. Tapi domba sendiri pakai terus gitu ya. Tidak pernah ganti-ganti, asli banget itu ya. Dan ketika ketemu dengan orang yang memakai jas, mungkin dia cuma senyum di pinggir kali. Mengapa kok pakaianku dipakai juga? Tapi hebat itu, luar biasa. Nah itu pakaiannya. Pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan, yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna.
juga pakaian yang lebih rendah dari itu gitu. Jadi ada pakaian yang lebih tinggi, ada pakaian yang lebih rendah dari itu, yaitu pakaian yang digunakan untuk memelihara diri dari panas dan dingin. Saya mau ke pakaian itu hanya untuk menutupi panas dan dingin, bukan untuk apa-apa. Misalnya ya, ada yang berpikir seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, maksud diturunkan hal-hal tersebut dari langit ialah diturunkannya bahan berupa kapas. Nah ini wol, bulu sutra, bulu burung dan lainnya yang ditimbulkan oleh kebutuhan dan manusia telah terbiasa memakainya. Setelah mereka mempelajari cara-cara membuatnya berkat naluri dan sifat yang Allah adakan dalam diri mereka. Dengan naluri dan sifat-sifat tersebut, mereka dapat memintal, menenun, merajut semua itu dengan berbagai cara, lalu menjahitnya menurut bentuk yang beragam. Nah, di prosesnya gitu. Jadi baju yang kita pakai tidak tiba-tiba jadi, ada proses, dan proses inilah kegiatan tahapan-tahapan sampai baju itu dipakai di majlis, di pertemuan-pertemuan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak diragukan, nah ini tidak diragukan bahwa bila Allah menganugerahkan kepada kita pakaian dan perhiasan, merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan. Jadi Islam adalah agama fitrah, tidak terdapat padanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperlukan oleh kebutuhan. Jadi agama fitrah itu agama yang selaras gitu ya, agama yang menunjukkan keserasian. Jadi memang kebutuhan badan ini ditutupi dengan pakaian gitu. Kalau ada orang yang tidak berpakaian misalnya, itu melawan fitrah, tidak sesuai dengan hati nurani. Bila jalan-jalan akan mudah masuk angin dan mudah masuk yang lainnya. Maka fitrahnya badan itu ditutupi dengan pakaian. Nah, makanya pakaian ini menjadi penutup aurat dan juga menjadi indahnya penampilan. Selanjutnya makna perasa walibasut taqwa. Menurut riwayat Ibnu Abbas adalah iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu lebih baik dari perhiasan-perhiasan pakaian. Di samping itu ada riwayat Zaid bin Ali bin Al-Husain bahwa yang dimaksud ialah pakaian perang. Nah itu ada yang mengatakan pakaian perang gitu, seperti baju perang, rompi besi dan alat-alat lain yang digunakan untuk memelihara diri dari serangan musuh. Itu adalah libasut taqwa. Libasut taqwa itu pakaian takwa. Pakaian takwa itu menurut Ibnu Abbas adalah iman. Di pakaian takwa itu iman dan beramal soleh. Jadi penampilan beramal soleh, penampilan ketaatan kepada Allah, dia sedang memakai pakaian yang dikatakan libasut taqwa. Karena iman dan amal soleh itu lebih baik dari perhiasan-perhiasan pakaian. Di samping itu ada riwayat yang diungkapkan tadi bahwa yang dimaksud ialah pakaian perang, kata Zaid. Pakaian perang seperti baju perang, rompi besi dan lain sebagainya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedangkan dalam tafsir At-Tabari ini dijelaskan bahwa makna perasa walibasut taqwa
adalah menghadirkan takwa kepada Allah dalam diri saat meninggalkan kemaksiatan yang dilarang Allah dan mengamalkan ketaatan yang diperintahkannya. Ini mencakup keimanan kepada Allah, amal soleh, malu, takut kepada Allah, dan raut wajah yang baik. Sebab barang siapa takut kepada Allah berarti telah beriman kepadanya, melaksanakan perintahnya, takut kepadanya, selalu merasa diawasi dan malu bila terlihat olehnya sedang melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Sampai ke situ, itu fungsi pakaian. Ada rasa malu, walaupun di rumah gak ada orang, tidak ada sedang pada keluar, gak berani itu buka-buka baju sendirian, kecuali di tempat tertutup khusus, gitu ya. Tapi kalau ya di jalan dengan bebasnya tidak akan merasa nyaman. Dan itulah masalah keimanan yang melekat pada diri seseorang. Dikatakan tadi itu ya, malu itu juga termasuk ya. Malu itu adalah salah satu hal yang bisa berpikir kalau terbuka ini ada ketidaknyamanan. Jadi takut kepada Allah itu kata kunci di dalam menerapkan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa memiliki sifat dan sikap seperti ini, maka tampaklah bekas-bekas kebaikan. Jadi raut wajahnya baik, petunjuknya baik, dan dirinya penuh dengan keimanan serta cahaya keimanan. Nah, ini para mufasir yang memberikan penjelasan lebih gamblang tentang pakaian libasut taqwa. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa diturunkannya pakaian-pakaian adalah di antara ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kebajikan dan anugerahnya atas Bani Adam. Nah, ini jadi merupakan kenikmatan ini menjadikan manusia pandai mengingat anugerah Allah dan melaksanakan syukur yang menjadi kewajiban manusia. Jadi bersyukur kepada Allah gitu, atas adanya pakaian, atas adanya fitrah menutup aurat bila tidak bertentangan dengan fitrah. Nah, ini merupakan salah satu ya syukur yang perlu dilakukan, nikmat yang perlu disyukuri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai pakaian yang diungkapkan tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah kita ingin menyoroti ini soal pakaian dari sisi nilai-nilai pendidikan Islam. Pertama, nilai pendidikan akidah meliputi pendidikan takwa yang mengajarkan kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan pendidikan keimanan yaitu mengajarkan kita untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan core pendidikan itu apa? Core-nya? Halo? Core pendidikan itu apa? Iman. Jadi di dalam tujuan pendidikan nasional, pertama memang cerdas, kedua pengembangan iman dan takwa. Itu di situ disebut. Jadi pendidikan itu hakikatnya membentuk manusia akan kepercayaan, keyakinan dirinya terhadap Allah pencipta alam jagat raya. Apapun
mata kuliahnya, apapun mata pelajarannya, siapapun yang menyampaikannya. Ingat kepada tujuan pendidikan yang sangat mulia itu bukan sekedar cerdas, tapi perlu iman dan takwa yang dikatakan tadi sebagai pakaian yang terbaik dalam hidup. Yang kedua, nilai pendidikan ibadah meliputi perintah menutup aurat. Nah, ini. Dan perintah bersyukur yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur karena pakaian juga merupakan nikmat. Di kita pede datang kemana-mana karena berpakaian. Coba kalau kurang jangankan tidak berpakaian, maka pakaian yang kurang aja gitu ya. Misalnya di atas lututnya bolong misalnya ini gitu ya. Mungkin agak sedikit luak-liuk ya dalam bahasa Sunda gitu. Lihat sana lihat sini. Kenapa ada rasa malu gitu. Nah ini. Jadi nilai pendidikan ibadah ini meliputi perintah menutup aurat. Jadi menutup aurat itu merupakan ibadah gitu. Merupakan mengamalkan isi ayat yang diungkapkan tadi. Sehingga patut untuk bersyukur, berterima kasih dengan ucapan, dengan perbuatan ataupun tindakan. Bersyukur sekurang-kurangnya membaca hamdalah, alhamdulillah. Sudah beli pakaian baru lagi, alhamdulillah. Sudah bisa senyum sebagai pakaian diri, ya. Taat kepada Allah, alhamdulillah. Bisa menunaikan kewajiban sholat subuh, merasa takut kepada Allah. Ini sedang dibicarakan dalam hal kenikmatan yang harus disyukuri dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syukur itu sudah diungkap pada pertemuan yang lalu. Hakikatnya mentaati Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu wujud syukur kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ada makna takwa. Karena tadi kata-kata takwa, kata takwa merupakan bentuk masdar dari ittaqo yattaqi, yang berarti menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Jadi kalau kita sedang berjalan, di situ banyak duri ya, atau serpihan misalnya kaca di situ, maka akan terjadi kehati-hatian. Takut apa? Takut menginjak. Nah, gitu ya. Maksudnya hati-hati, takut terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam tradisi Islam yang dikatakan Ar-Raghib Al-Asfahani, at-taqwa berarti memelihara diri dari perbuatan dosa dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Mungkin ya ketika setan menggodanya ingin melakukan dosa, sudah berangkat, sudah segala macam. Nah, sampai di tempat itu ternyata ada perasaan takut kepada Allah, sehingga tidak jadi itu melaksanakan apa yang dipikirkan sebelumnya. Nah, disitulah Allah sedang menyelamatkan hambanya karena memiliki nilai takwa di dalam dirinya. Imam Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya, atau dengan kata lain, manusia wajib menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang khawatir, takut, bahkan kejadian musibah apapun yang terjadi, memang di situ ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Pada subuh yang lalu, kajian subuh yang lalu telah diungkap bagaimana itu musibah datang dan bertubi-tubi datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya setelah kita melihat makna takwa, dalam kitab Tuhfatul Ikhwan disebutkan bahwa takwa adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Dan takwa ada 3 tingkatan. Nah, kalau kita ingin melihat takwa diri sendiri ini ada di tingkatan mana? Pertama, menjaga diri dari azab abadi, yakni dengan menjauhi kemusyrikan.
Jadi menjaga diri dari azab abadi. Disebutnya azab abadi ya. Artinya azab abadi itu azab yang terus menerus. Adalah melaksanakan dengan menjauhi kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu bisa menimbulkan azab abadi. Nah, azab abadi itu terus saja siksaan-siksaan, tidak ada di luar itu. Yang kedua, menjaga segala yang bernilai dosa, baik itu perbuatan atau bukan, sampai kepada perkara-perkara yang remeh-temeh menurut kebanyakan orang. Nah, ini menjaga segala yang bernilai dosa. Pokoknya ini dosa. Nah, dijaga diri itu, jangan sampai terjerembab ke situ. Gitu. Gimana nih caranya? Nah, itulah yang sedang kita ungkap di dalam kajian ini. Yang ketiga, menjauhi berbagai perkara yang menyibukkan hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan di dalam takwa. Nah, kita kalau berbicara tingkatan ini, kita kira-kira di mana ini letak takwa kita, gitu ya. Nah, ini tidak usah berkomentar dalam arti saya yang kedua itu mah bahan renungan, gitu ya. Tidak usah dikasih tahu kepada yang lain, itu mah bahan untuk takorrub, untuk bermuhasabah. Saya ini kok sholat selamanya belum merasa bahwa ini merupakan kenikmatan, baru dipaksa-paksa. Kalau nggak sholat malu sama atasan misalnya. Takwa enggak? Ya takwa juga, hanya nilai takwanya mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, takwa adalah sebaik-baik bekal. Tuh. Kita baca ayatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, seperti hari ini kita ikut pengajian, ikut menyimak, ini kebaikan, Allah Maha mengetahuinya. Gitu. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini kemana-mana itu bawa itu bekal, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oh, sampai ada panggilan di ujung ayat itu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, coba bertakwalah kalian. Nah, ini jadi takwa itu diperintahkan, ya. Takwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah sangat sayang kepada hambanya. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, perintah pembinaan takwa. Nah, ini perintah pembinaan takwa. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalimatnya, dan adalah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Misalnya ada pertemuan, ada salah seorang yang menyampaikan pesan-pesan Allah dalam pertemuan misalnya.
sedang menuju ke tempat yang jauh rombongan, di dalam bis itu ada seorang yang mengingatkan untuk taat kepada Allah. Begitu datang waktu sholat mengingatkan, tidak belum semuanya lupa. Nah gitu. Di dalam satu kelas ada orang yang suka mengingatkan. Nah, tidak semuanya tidak ada seorang pun yang memikirkan atau membiarkan, tapi ada yang mengingatkan. Jadi makanya di sini hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Mungkin orang tua, mungkin siapa, guru, dosen, ustadz, mungkin ya mualim gitu. Siapapun selalu ketika melihat di rumah keburukan, orang tua itu mengingatkan. Bayangkan kalau kita berbuat salah tidak ada yang mengingatkan, apa jadinya? Maka mengingatkan menjadi kata kunci di dalam menyelamatkan rombongan manusia dimanapun berada, sebagaimana diungkapkan dalam surat Ali Imran 104. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan ayat di atas, hendaklah ada di antara umat Islam sekelompok orang yang berdakwah menuju Allah. Nah, lebih jelas lagi, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kita berada di depan kelas, ya sedang mendidik anak-anak, nah, sedang membimbing, sedang mengarahkan. Di situ muncul ya seruan-seruan tentang kemakrupan dan juga pencegahan yang menyangkut dengan kemunkaran. Sejalan dengan maksud ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan ucapannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Dan merubah dengan hati itu adalah cerminan dari iman yang lemah. Jadi kalau kita melihat kemunkaran gitu ya, dalam hadis ini, maka rubahlah dengan tangannya. Makna tangan di sini kekuasaan. Mungkin pimpinan melihat anak buah kurang beres, maka disitulah akan melakukan bagaimana anak buah supaya selamat. Nah gitu. Rubah dengan dengan kekuasaan, dengan kesempatan di mana kita berada. Nah itu, jadi memang ini penting. Jika tidak mampu merubahnya dengan tangan tadi, dengan ucapan. Tapi ucapan itu harus lemah lembut ya, dengan bahasa santun, sampaikan dengan bahasa santun, berdoa kepada Allah, ya Allah saya akan melakukan amar ma'ruf, berikan jalan yang terbaik, yang termudah, gitu ya. Kalau melihat orangnya yang agak-agak lain, mungkin baca doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Akan memberikan pepatah kepada pengantin, memberikan pepatah kepada siapapun, maka mintalah dahulu kepada Allah agar apa yang disampaikan dapat diterima dengan hati yang tulus. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, secara tekstual ayat dan hadis tersebut memberikan landasan strategis dalam menghadapi maraknya perilaku yang mengabaikan nilai etika, yakni kita harus berdakwah dengan cara melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syariat Islam sesuai dengan metode dan media yang ada, baik media cetak, media elektronika maupun media digital. Dari sini ada kata-kata kunci ya, itu berdakwah dengan cara-cara melakukan internalisasi. Internalisasi itu memasukkan, bagaimana supaya masuk ke hati gitu. Sehingga ingat ketika kita katakan ini, nah itu internalisasi. Bahkan ini mahasiswa S3 selalu menggali nilai-nilai ini melalui internalisasi. Bagaimana menginternalisasikan nilai kesantunan dalam pembelajaran misalnya.
transmisi juga, difusi. Nah, difusi itu apa? Difusi. Ya, difusi kan suka diinfus ya. Kalau yang sakit diinfus, difusi. Nah, kalau difusi itu dimasukkan. Yang dimasukkan apa? Ya, cairan. Untuk apa? Ya, untuk pengobatan. Dan siapa yang harus melakukan difusi? Siapa yang harus melakukan untuk memasukkan obat? Nah, itu kan kemarin dalam diskusi dikatakan bahwa ketika orang perlu diinfus, diinfus ya, diinfus ya. Nah, maka harus siapa yang menginfus? Harus orang yang mengerti. Bayangkan kalau orang sakit dibawa ke suatu tempat, di situ yang suka nginfus gak ada, Pak. Akhirnya minta diinfuskan kepada penjaga keamanan. Punten Pak nginfuskan, ya kalau sudah repot. Kira-kira kalau diinfus oleh orang yang bukan biasa nginfus gimana jadinya? Ya, kalaupun jadi nginfus, tapi mungkin apa yang diinfuskan juga itu menjadi hal yang perlu dipikirkan. Nah, makanya metode inilah ya, cara-cara inilah di dalam berdakwah ada dengan cara memasukkan nilai, ya, menginpuskan nilai, tuh gitu, mentransformasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam. Dan nilai Islam yang paling mendasar adalah nilai iman dan takwa. Bagaimana itu? Kita memberikan satu muatan, memasukkan, menginpuskan, memberikan. Nah, ini. Dan selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa. Nah, ini kita melihat dan mudah-mudahan kita sudah memiliki ciri-ciri ini. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan rajin berinfak. Nah, ini. Jadi beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, rajin berinfak. Ini Al-Baqarah ayat 2 dan 3 menyampaikan, dan ini sudah hafal semuanya. Coba kita baca pelan-pelan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berapa ciri di sini? Halo, berapa ciri? 3. Satu, ya, satu beriman kepada yang gaib. Kedua, menunaikan sholat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki. Saya mah baru bisa infak, Pak, belum percaya kepada yang gaib. Saya mah sholat juga belum. Nah, ini belum sempurna takwanya gitu. Atau misalnya saya mah sholat sudah, tapi nggak percaya kepada yang gaib, ya, memberikan infak suka sekali-kali, ini juga belum sempurna. Tiga-tiganya melekat pada orang yang takwa. Satu, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu kepada hal yang di luar, ya, penglihatan kita, di luar penglihatan, tapi percaya yakin gitu. Percaya yakin adanya Allah, percaya yakin adanya akhirat, percaya yakin adanya kubur dan seterusnya. Ini adalah ranahnya ranah keimanan, iman kepada yang gaib di samping yang lainnya. Yang kedua, mendirikan sholat, bukan mengamalkan, bukan mengerjakan, mendirikan. Kalimatnya yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Kalau mendirikan ada perencanaan, ada persiapan, ada kematangan, dan ada kehusuan. Nah, kemudian juga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Itu 3 ciri orang yang muttaqin. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan yang kedua, masih meneruskan, senantiasa meminta ampunan Allah
Memang kedua ya, senantiasa meminta ampunan Allah, menafkahkan rezekinya di waktu lapang dan sulit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini dalam surat lain dikatakan. Dan ayat ini sudah populer dibaca oleh para khotib. Wah, ini para khotib, para mu'alim, para kiai ini paling sering mengungkapkan ayat ini. Mari kita baca. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini diawali dengan wasari'u, bergegaslah. Coba lihat kita artinya. Dan bersegeralah dan bergegaslah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi cirinya orang yang bertakwa kalau dia itu selalu bergegas untuk meraih ampunan. Jadi kalau berbuat salah sedikit itu segera beristighfar mohon ampun. Jadi jangan nanti ajalah, sudah tua istighfar mah, nanti aja menjelang ajal baru tobat. Memang ajal diketahui kapan gitu? Nah, kan nggak ada yang tahu ya. Bahkan kita mengenal dalam hadis ya bahwa Rasulullah SAW itu sehari semalam adalah beristighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali, yang tidak seperti manusia biasanya. Beliau tidak punya dosa tapi beristighfar, tapi banyak orang yang berdosa tak beristighfar. Nah, ini menjadi lain ya. Siapa yang bertakwa itu? Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, hati-hati nih. Kalau orang takwa mah sedang sempit pun selalu menyisihkan. Aduh, ini kan untuk anak sekolah, ini untuk si ibunya, ini untuk anu-anu, tapi saya sisihkan walaupun sekedarnya. Nah, ini salah satu pembinaan keimanan yang cukup mantap. Bahkan ada orang yang tidak punya tanggungan tapi punya harta, tapi tidak menginfakkan juga. Mengapa? Karena saya yang bekerja sendiri, saya yang repot-repot sendiri, mengapa diberikan ke orang lain? Ini ketakwaannya perlu disempurnakan, dibereskan gitu. Atau masih belum enggan gitu berinfak itu ya. Nah, ini ada apa sih gerangan? Dan kata kuncinya ini menafkahkan baik di waktu lapang dan sempit. Orang susah di waktu lapang untuk berinfak, dan juga di waktu sempit apalagi. Nah, orang takwa itu selalu berusaha. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini Pak, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Tuh. Jadi yang pertama tadi berinfak di kala lapang dan sempit, yang kedua menahan amarah. Amarah itu apa? Nafsu. Kalau melihat kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita dengan nafsu yang besar. Orang takwa tidak begitu. Orang takwa, subhanallah, orang marah pada saya, memang saya salah, kenapa tidak dimaafkan saja? Nah, ini orang takwa. Kalau orang yang takwanya belum beres, ya kamu kenapa sih? Ayo bertengkar dengan saya. Apa kau berani melawan aku? Yang bicara itu bukan hati, itu akal nafsu yang berbicara. Orang yang bertakwa mengedepankan kesadaran, mengedepankan pertimbangan, sehingga dia bisa menahan amarahnya. Mahasiswa salah, jangan dimarahi, tapi disampaikan kata-kata santun. Kenapa kamu bicaranya
kok begitu? Oh ya, sudah nanti jangan ulangi lagi ya. Mantap itu. Orang tua melihat anaknya agak sedikit arogan, melihat anak arogan gitu ya. Disuruh itu gak mau, jangan dimarahi. Semoga Allah membukakan pintu hatinya ya nak. Hehe, begitu. Anak ini kok susah sholat, aja sholat. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Ya Allah, anakku susah sholat. Ya Allah, bukan emosi, bukan marah-marah. Nah itu. Kemudian yang ketiganya itu memaafkan tanpa diminta. Karena ada orang yang saya tidak akan memaafkan sebelum Anda serombongan datang kepada saya memohon ampun dan sampai mencium-cium kaki saya. Apa-apaan ini gitu ya. Ada orang yang mungkin saking nafsunya gitu, saya tidak akan memaafkan 7 turunan sampai begitu lagi. Itu kan bahaya itu. Kenapa harus begitu-begituan? Makanya ciri yang takwa enggak. Kalau ada orang salah kepada kita, kita maafkan. Begitu datang, Kang abdi nyuhun dihapunten, udah beres, gak ada masalah. Perlu apa lagi ke Akang selain mohon maaf? Akang sudah maafkan. Nih, gitu. Itu lebih indah lagi memberikan sesuatu kepada orang-orang karena tadi takwa yang melekat pada dirinya. Terus selanjutnya hadirin warahmatullahi. Nah, ini yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Nah, senantiasa berbuat kebaikan. Dan di sini hadis mengungkapkan an Abi Dardin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin rawahu Tirmidzi. Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah ini yang ketiga, ini dari sabda Nabi dari Rasulullah yang mengungkapkan bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita kan berada di mana sekarang? Nanti setelah dari sini kemana lagi? Dimanapun berada, takwa terus melekat gitu. Jangan karena sedang di masjid maka saya takwa, di luar masjid menyimpan ketakwaan, nanti takwa lagi kalau ke masjid. Tidak begitu. Takwa terus ya, dimanapun engkau berada tetap takwa. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Misalnya berbuat salah 1 kali, maka berbuat baik 10 kali. Berbuat salah 1 kali yang tidak disengaja, berbuat baik berkali-kali. Nah ini cirinya orang yang takwa itu ya, betul-betul. Selanjutnya bergaulah dengan orang-orang yang berakhlak baik supaya ke bawah menjadi baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kata-kata Al-Bantani orang mana ini? Orang Banten. Ari Banten di mana? Indonesia. Di Indonesia. Jadi orang luar Indonesia itu bangga dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi orang Banten, orang Indonesia. Dalam Nasoihul Ibad menjelaskan bahwasanya ketika orang yang beriman ingin marah, hakikat takwa, ketakwaan yang sebenarnya, maka ia harus melalui 5 tahapan yang ada di hadapan ketakwaan. Ulangi, dalam kitabnya menjelaskan gitu ya, bahwasanya ketika seseorang yang beriman ingin meraih, nah ini kok ingin marah ya, ingin meraih hakikat takwa. Nah, kita ingin meraih hakikat takwa, ketakwaan yang sebenarnya, maka ia harus melalui 5 tahapan.
Pertama, memilih kesukaran dalam beribadah ketimbang kenikmatan dunia yang melalaikan. Apabila seorang yang merasakan kepayahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus berjuang dan istiqomah dalam ibadahnya, niscaya Allah anugerahkan ia kenikmatan dalam beribadah. Ibadah dan nikmat gitu. Nah, ini perjuangannya. Yang kedua, memilih kesungguhan dalam beribadah kepada Allah ketimbang bersantai-santai. Sungguh-sungguh minta kepada Allah. Gitu. Terus yang ketiga, memilih bersikap rendah diri ketimbang merasa mulia. Bersikap rendah hati di hadapan Allah dan segenap ciptaannya. Ini selalu rendah diri, rendah hati, ya. Memilih bersikap rendah diri ketimbang merasa mulia. Nah, ini. Yang keempat, memilih diam ketimbang banyak bicara hal-hal yang tak bermanfaat. Di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ialah berbicara kebaikan atau diam. Jadi kalau baik bicara, kalau tidak baik lebih baik diam. Yang kelima, memilih kematian ketimbang kehidupan. Maksudnya ialah memilih kehidupan yang abadi pasca kematian di dunia ketimbang memilih kehidupan yang fana di dunia. Dengan sikap berikut akan menimbulkan semangat untuk beramal saleh sebagai bekal perjalanan menuju kehidupan yang abadi setelah kematian menghampiri. Ada berapa? Ada 5. Untuk apa? Yang 5 itu untuk apa? Untuk meraih anugerah, ya, ketakwaan. Yang ke-1 lihat nanti. Yang kedua, oke, lihat lagi. Nanti diputar, kita lihat supaya terus kita ingin menuju kepada manusia yang lebih sempurna. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, keistimewaan orang yang bertakwa, keistimewaan nih. Allah menyiapkan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Terus yang kedua, Allah memberikan kemudahan bagi urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ketiga, memperoleh perlindungan dari Allah. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'duhum awliya'u wallahu waliyul muttaqin. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah, dan sungguh orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, takwa dan akhlak mulia sebab masuk surga. Di sini katakan dalam hadis, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, cara memperoleh ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Itu cara yang pertama. Kemudian selanjutnya menjemput hidayah Allah agar memperoleh petunjuknya. Di sini dikatakan walladzina tadau zadahum hudau wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Selanjutnya memiliki rasa kasih sayang. Nah, di sini wa hananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Kemudian hadirin wal hadirat, nah di sini senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabahnya berintrospeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya hadirin berusaha berubah kepada ketakwaan, berusaha untuk jadi orang yang takwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bergaul bersama orang-orang yang benar dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Selanjutnya hadirin wal hadirat, doa ini sering kita baca, bahkan mungkin sudah melekat hafal. Ketika doa ini kita amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal ghina, keterjagaan dan kekayaan. Nah, ini doa ini berbobot ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Bareng-bareng kita sama, ayo. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah ini hadis riwayat Muslim. Jadi doa ini adalah diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah bisa mentuntaskan apa yang kita laksanakan di pagi hari yang penuh bahagia ini.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akhir kajian ini. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.